David dan Sinta Agustinus dari SMA Negeri 1 Lawang. Mosi perdebatan pada hari ini adalah Dewan akan mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain, misalnya etika dalam konseling, hukum dalam kewarganegaraan, sejarah dan budaya dalam ilmu sosial, dan lain-lain di sekolah. Saya akan membedah mosi ini dari frasa per frasa dan kata per kata. Yang pertama adalah dewan. Dewan berarti sebuah lembaga atau instansi yang berhak membuat kebijakan atau peraturan, dalam hal ini Kemendikbudristek. Yang kedua adalah akan mengintegrasikan, yang berarti dewan tadi akan menyatukan dan meleburkan dua elemen yang berbeda. Kemudian mata pelajaran agama, yaitu pelajaran yang berhubungan dengan ketuhanan dan prinsip-prinsip agama. Yang terakhir adalah mata pelajaran lain, yaitu mata pelajaran yang berhubungan bukan dengan agama. Kemudian di sekolah yaitu instansi pembelajaran formal. Arti mosi perdebatan pada hari ini adalah Kemendikbudristek akan menggabungkan pelajaran agama dengan pelajaran non-agama di sekolah, sehingga pelajaran agama tidak diajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan pelajaran lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa pentingkah agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Menurut Kementerian Agama, agama sangat penting karena agama mengatur sendi-sendi kehidupan manusia. Agama juga mengarahkan manusia kepada kebaikan sesama. Kemudian, apakah peran agama dalam kehidupan manusia? Menurut Kementerian Agama, agama menghidupkan nilai-nilai luhur moralitas. Agama berguna bagi banyak orang. Kemudian dalam ajaran Konghucu ada yang namanya 8 kebajikan, yaitu prinsip-prinsip kebaikan yang dilakukan oleh manusia kepada lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa agama akan berperan penting dalam kehidupan manusia, mengajarkan bagaimana manusia harus berguna bagi banyak orang, tidak hanya bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah agama adalah kekuatan atau sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Agama akan menjadi benteng perlindungan dari keputusasaan yang dialami oleh manusia. Bahwa agama menjadi pedoman-pedoman ketika manusia mengalami masalah-masalah. Yang terakhir adalah agama menjadi pedoman yang membentuk perilaku umatnya. Baik atau buruknya umat tergantung dengan seberapa taat mereka terhadap agamanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat 1A berbicara tentang setiap peserta didik pada setiap ketuhanan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan berhak diajar oleh pendidik sesuai yang seagama. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 mengatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan agama yang tidak terpisah atau terintegrasi dengan pelajaran agama lain, pelajaran non-agama. Mengapa pelajaran agama tidak boleh diintegrasikan dengan pelajaran yang lainnya? Ada 3 alasan. Yang pertama, pemahaman agama akan terpecah. Jika kita mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran lainnya, maka pelajaran agama tersebut tidak akan mendalam atau kurang mendalam. Agama memiliki banyak sekali aspek. Yang pertama adalah aspek teologis, kemudian ada aspek ritual, dan hal-hal ini membutuhkan pendekatan tertentu. Sehingga jika kita mengintegrasikannya dengan pelajaran lainnya, maka pembahasan agama tidak akan komprehensif. Kemudian yang kedua adalah kurangnya konsistensi dalam pelajaran. Jika kita mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran non-agama, interpretasi yang berbeda tentang agama tergantung gurunya akan terjadi. Oleh sebab itu, siswa akan menjadi bingung dan pelajaran agamanya tidak maksimal. Yang terakhir adalah membatasi kebebasan berpikir dan kritis. Ketika kita mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran non-agama, maka pelajaran yang tadi sifatnya adalah netral, jika dimasuki agama maka mereka akan mendahulukan agamanya, sehingga akan membatasi keliaran berpikir siswa. Contohnya adalah pelajaran kewarganegaraan. Jika kita menyusupkan agama dalam pelajaran tersebut, maka kita akan mendahulukan agama, sementara agama sifatnya adalah tidak boleh diubah atau tidak boleh ditentang. Oleh sebab itu, hal ini akan menentang keliaran berpikir siswa. Selanjutnya adalah solusi dan alternatif yang saya tawarkan jika kita tidak boleh mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran yang lainnya. Ada 3. Yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kegiatan P5. Proyek ini akan menggabungkan unsur agama. Contohnya jika kita melakukan proyek yang bersifat sosial, maka akan berhubungan dengan hal toleransi. Kemudian pemanfaatan ekstrakurikuler, contohnya ekskul debat. Jika kita melakukan ekskul debat, maka mosi-mosi yang dihadirkan berhubungan dengan agama. Yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif antar guru. Setiap guru akan memasukkan unsur agama dalam pelajarannya dan diadakan diskusi tentang lintas agama. Kesimpulan yang saya berikan adalah saya menentang mosi hari ini dengan 3 alasan, yaitu pemahaman agama akan terpecah, kemudian kurangnya konsistensi dan membatasi kebebasan berpikir. Terima kasih.